Hei kau Habib, kau keturunan Nabi, berakhlaklah yang baik. Kau Habib, kau keturunan Nabi, saya cinta kepada kamu, tapi berakhlaklah yang baik. Jaga nama baik Nabi, jaga nama baik Rasulullah. Sebenarnya bukan Habib, itu kan diajari Habib Rizik sendiri. Yang ngajari doa jelek siapa, yang ngajari omongan-omongan kotor siapa, yang ngajari memarahi kiai siapa. Tapi di ceramah Rizik Syihab itu seolah-olah dia pede. Cucu Nabi harus memberi contoh. Memang cucu Nabi. Rizik kan nggak cucu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan dari Kiai Haji Ubaidillah ya, terkait dengan Habib Rizik memarahi daripada para habaib yang ceramahnya tidak karu-karuan ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Mencoba menjawab secara data yang pernah dilakukan oleh Habib Hanif. Ternyata data Habib Hanif tidak menjawab pertanyaan Kiai Imaduddin Usman. Hasil riset di lapangan melalui beberapa peneliti tidak menjawab pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Usman. Menjawab pertanyaan aja nggak bisa. Bagaimana bisa mematahkan tesis Kiai Imad? Saya pastikan kalau bisa menjawab 12 pertanyaan Kiai Imad, itu akan bisa mematahkan tesis Kiai Imad. Tapi kalau nggak bisa menjawab 12 pertanyaan Kiai Imad, logikanya pertanyaannya aja nggak bisa menjawab, bagaimana bisa menjawab tesis, bisa meruntuhkan tesis Kiai Imad, yang nggak bisa nembus. Karena dasar untuk bisa menjadi antitesis yang bisa mengalahkan tesis Kiai Imaduddin Usman, dasarnya harus mampu menjawab 12 pertanyaan ini. Lalu dalil framing dari para habaib dan muhibbin dengan membuat isu-isu yang lucu sampai membawa seolah-olah Kiai Imaduddin Usman itu anaknya orang biasa. Pertanyaannya, kalaupun anaknya orang biasa, memang ada yang salah? Bukankah justru menjadi ironi besar bagi habaib alwi yang selama ini banyak secara publik menampakkan kesombongannya secara publik. Saya lihat yang publik saja. Yang tidak publik nggak saya soroti. Yang publik di sosial media itu, yang terpublikasi di sosial media itu, nampak sombong-sombong tuh habaib alwi itu. Harusnya lebih malu kalau mereka mau membuat isu Kiai Imaduddin Usman dari putra orang biasa, malah malu dong. Yang mereka isukan sebagai putra orang biasa aja tidak bisa dipatahkan oleh habaib alwi. Itu kalau benar, apalagi sebenarnya Kiai Imaduddin itu dari keluarga orang-orang mulia, dari keluarga orang-orang yang ahlul ilmi wa tuqa. Mau lewat dalil framing lemah, mau lewat apa lagi? Wow, lewat safari Habib Rizik nggak nembus. Safari Habib Rizik malah kontraproduktif, malah menampakkan kelemahan habaib. Kasus ceramah Habib Rizik di Banten berujung pada permohonan maaf Habib Rizik karena kesalahan fatal memfitnah Syarif Hidayatullah sebagai
suami Dewi Rara Santang. Apalagi dia juga punya hutang, belum minta maaf, memfitnah Sunan Ampel sebagai putra Sunan Gresik. Hutang loh itu loh, belum minta maaf pada kekasih Allah. Bahaya itu untuk Habib Riziknya. Gak nembus ceramah-ceramah safari Habib Rizik, gak nembus. Semakin banyak jawaban yang ingin disampaikan oleh Habaib Pak Alwi, semakin menampakkan kesalahannya dan kekurangannya. Ada yang mau lewat Basul Masail, nggak nembus. Kok begitu? Sebelumnya mengusung mufti luar negeri, Syekh Ali Jum'ah. Oh, beliau orang alim. Mufti Oman, Mufti Iran, nggak nembus. Sekarang mereka hanya sebagai simbol untuk menyampaikan keabsahan, tapi nggak menyampaikan dalil atau landasan tentang data-data yang menguatkan Pak Alwi itu terkonfirmasi sebagai cucu Nabi yang berintisab langsung kepada Nabi. Nggak nembus. Justru di situ kehadiran para mufti luar negeri yang membela Pak Alwi justru malah menguatkan Kiai Imad. Ternyata tesis Kiai Imad yang selama ini dicaci, dimaki sebagai tesis abal-abal, ternyata dapat respon para mufti luar negeri yang betul-betul berkualitas tinggi. Tapi tetap lebih kuat argumentasi dari tesis Kiai Imad. Karena argumentasi dari tesis Kiai Imad berdasarkan dalil. Dengan munculnya para mufti itu justru memastikan pertama, tesis Kiai Imad bukan tesis abal-abal. Kalau tesis abal-abal, kenapa harus menurunkan para mufti besar dunia? Menggigirkan jagat Pak Alwi, menggigirkan para mufti dunia. Kan nggak abal-abal itu. Kalau tesis Kiai Imad abal-abal, dijawab dengan tulisan Hanif Al-Atas sudah selesai. Tapi tulisan Hanif Al-Atas malah justru jauh, sama sekali tidak menyentuh pertanyaan Kiai Imad. Juga sambung, nggak nyambung. Oh, akhirnya ya solusinya ya fenomena Habib Bahar. Cara-cara Habib Bahar, cara-cara lewat selfie yang memantaskan diri sebagai cucu Nabi, seolah-olah wow, begitu itu. Masa menjawab tesis dengan arogansi dan seolah-olah kuat dengan sistem premanisme gitu. Nah, sepreman apapun ya kalah dengan polisi lah, kalah dengan tentara. Kiai Imad dan kawan-kawan itu pakai ilmu, bukan pakai pamer tampang. Dan apa ya, omongan-omongan yang tidak sehat. Dan semua membalik fakta. Nah, itu masih lumayan itu. Habib Rizik sudah mulai mengingatkan Habib-Habib yang sembarangan ngomongnya itu.
Sebenarnya bukan Habib, itu kan diajari Habib Rizik sendiri. Yang ngajari doa jelek siapa, yang ngajari omongan-omongan kotor siapa, yang ngajari memarahi kiai siapa. Tapi di ceramah Rizik Syihab itu seolah-olah dia pede. Cucu Nabi harus memberi contoh. Memang cucu Nabi. Rizik kan nggak cucu Nabi. Sebenarnya dia itu Habib Rizik sedang menggunakan teori ini, penguatan nasab melalui pesan yang mulia untuk para habaib. Seolah-olah Habib Rizik itu memberi nasihat para habaib agar menjadi contoh yang baik, agar menjadi tauladan karena kalian cucu Nabi, harus mencerminkan akhlak Nabi. Wahai para kiai, kalau ada cucu Nabi yang tidak benar diingatkan. Pertanyaannya memang cucu Nabi. Jadi Habib Rizik itu sedang pidato memarahi para habaib yang tidak berakhlakul karimah, yang kontra risalah dan lain sebagainya itu. Tapi sebenarnya bukan untuk memarahi habaib. Targetnya itu untuk memantaskan diri dan para habaib yang lain sebagai cucu Nabi. Tapi pakai instrumen nasihat kepada para habaib. Karena dalam nasihat itu selalu menyebut-nyebut sebagai cucu Nabi harus memberi contoh. Kalian bagaimana ini? Jangan memberi contoh yang jelek. Nah, seolah-olah nasihat dan memarahi para habib-habib. Nah, tapi dalam memarahi itu penyebutan berulang-ulang kali sebagai cucu Nabi. Kalian juga cucu Nabi. Sebenarnya kan ingin menyampaikan pada publik kalau masih sebagai cucu Nabi. Batal. Batal dari hasil riset Kiai Imad, tes DNA dan kajian filologi. Sekarang ini para habib rame-rame ingin marah semua kepada habib-habib yang menyebabkan publik marah karena kontra risalah. Tapi memarahinya itu sambil menyebutkan sebagai cucu Nabi. Ya intinya ingin rame-rame menegaskan diri para habib itu sebagai cucu Nabi. Lewat cara memarahi para habib yang berbuat tidak baik. Karena kalian cucu Nabi. Ini kan sebenarnya ingin memantaskan diri sebagai cucu Nabi aja. Nah, meyakinkan masyarakat. Minta maaf kepada masyarakat tapi dengan cara sombong dan arogan. Sehingga seolah-olah masyarakat itu punya hak untuk memarahi di saat sudah para habib sudah terpuruk ini. Silahkan diingatkan. Mereka cucu Nabi pun salah harus diingatkan. Lagi-lagi ingin menguatkan status cucu Nabi dengan memastikan kesalahan-kesalahan habaib yang perlu dimarahi. Termasuk mengingatkan kiai untuk memarahi habaib. Karena meskipun cucu Nabi tetap harus salah, tetap salah. Nah, sebenarnya ingin mengatakan cucu Nabi. Betapa mahalnya status cucu Nabi bagi para habaib. Karena saya lihat itu agama mereka itu bukan berbasis ilmu dan takwa, tapi memang basis nasab. Makanya ketika nasab disinggung mereka marah luar biasa. Memang agama habaib itu agama yang berbasis nasab. Mereka ketakutan dari dulu. Itu betul itu ada yang mengatakan para Dzurriyyah Wali Songo itu pada menyembunyikan silsilahnya karena ketakutan dibakar oleh Belanda. Karena di sana ada mufti yang melalui tangan para penjajah untuk menindak tegas bagi mereka yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi di luar Ba'alwi. Karena Habib Utsman bin Yahya itu memastikan, meyakinkan pada pemerintah Hindia Belanda yang absah sebagai cucu Nabi itu ya yang Habib Ba'alwi itu. Yang lain kalau ada yang ngaku Said Syarif sebagai cucu Nabi harus tidak tegas. Itu sebenarnya kan sudah by design Utsman bin Yahya untuk membangun hegemoni, status kenasaban
betul-betul dari habaib ba'alwi, sehingga menafikan yang lain. Itu sudah nampak. Meskipun Sunagrogonya sendiri meragukan itu. Bahkan sudah sekian ribu tahun itu sudah tidak terkonfirmasi. Tapi memang yang lucu itu, di saat masyarakat pribumi melawan penjajah Belanda, Jepang misalnya, katakan Belanda, di saat masyarakat pribumi sedang mempertahankan hak bumi dipijak yang ingin direbut oleh penjajah, bisa-bisanya Osman bin Yahya itu bicara tentang nasab. Itu surat Sunagrogonya dari surat menyurat dengan Osman bin Yahya sempat-sempatnya bicara nasab tentang status Said Syarif itu. Orang dihadapkan kepada penjajahan yang betul-betul tidak manusiawi, sempat-sempatnya bicara nasab Osman bin Yahya. Nah, di saat penjajahan seperti itu, kerugian yang luar biasa yang dialami oleh masyarakat pribumi, sempat-sempatnya Osman bin Yahya menulis buku tentang status pernikahan syarifah, ketika status hukumnya ketika harus nikah dengan masyarakat pribumi itu diandekan seperti itu. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Seoranglah memang harus dipastikan Habibah harus dapat Habib. Nah, ini kan sistem rasial yang luar biasa, tapi ada hikmahnya. Jadi sistem percampuran mereka terhambat, sehingga ketika tes DNA gampang teridentifikasi. Ya, akhirnya sistem kebudayaan yang mereka bangun melalui sistem keagamaan yang sebenarnya menjerat kaum Ba'alwi sendiri di Indonesia, relasinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga sangat mudah teridentifikasi. Ini banyak yang lucu dari pola hidup, perilaku, pandangan yang suka membolak-balik di kalangan Ba'alwi di Indonesia. Ya, kalau membaca hadis tentang ayatul munafiki itu kok hampir persis ya, membolak-balik pembicaraan. Ya contoh kecil, nyuruh tes DNA. Yang nyuruh tes DNA pertama siapa? Gantian tahu kalau banyak yang tidak terkonfirmasi melalui tes DNA sebagai cucu Nabi. Tiba-tiba Hanif Alatas mengharamkan, dia nggak bicara apa-apa. Akhirnya juga ikut mengharamkan tes DNA. Nah, siapa yang nyuruh pertama? Nah, ini contoh anomali-anomali yang sangat lucu, sangat lucu. Lah, kesemua itu tidak bisa menjawab pertanyaan Kiai Imad, apalagi mematahkan tesis Kiai Imad. Ya, bisa jadi nanti kalau betul-betul terdeteksi pelaku-pelaku kekerasan ini dari pihak kepolisian, ternyata itu adalah
terkait dengan ancaman-ancaman yang dikeluarkan oleh Pak Alwi kepada komunitas atau Kiai Imaduddin Utsman dan kawan-kawan, atau peristiwa di lapangan dengan ancaman-ancaman itu kalau relevan kan berarti itu termasuk di antara jawaban tesis yang paling konyol. Jawaban tesis yang paling konyol. Kenapa dikatakan konyol? Masa tesis harus dijawab dengan kekerasan misalnya? Misalnya, meskipun aroma-aroma kekerasan itu sudah sangat nampak dari Pak Alwi terkait dengan tesis Kiai Imam. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali Kiai Haji Ubaidillah menanggapi dengan cara yang memang seperti ciri khas beliau, yaitu terkait dengan fenomena sekarang ini. Dan jadi ada beberapa hal yang Kiai Haji Ubaidillah ini sampaikan terkait dengan polemik nasab yang baru-baru ini terjadi viral. Nah, jadi yang pertama itu kata beliau itu mereka tidak mampu menjawab 12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi Habib Hanif Alatos juga pernah mencoba menjawab pakai data, namun datanya amburadul ya. Kemudian sekarang ketika mereka tidak mampu menjawab tesis Kiai Imaduddin itu, ya cara salah satunya untuk menjawab tesis itu ya anarkis gitu. Sebagaimana kasus yang terjadi di Karawang ya. Luar biasa sekali, yaitu sebuah gerakan anarkis yang memang terjadi pada seorang kiai ya. Ini seperti kata Dr. Sugeng itu ya, ini orang-orang yang muhibbin yang otaknya tidak berkembang dengan baik, itu mudah didoktrin ya. Lalu kemudian disuruh ini ini, mungkin dikasih sebuah uang seperti kata Dr. Sugeng ya, kebutuhan finansial ya, mereka mau saja mempersekusi orang yang memang tidak salah apa-apa gitu. Dan anggota Banser pun juga ikut menjadi korban pada saat itu. Ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan dijawab dengan sebuah fisik ya. Sudah kelihatan jelas bahwa ilmu-ilmu para oknum Habib ini ya tidak ada apa-apanya gitu. Hanya mampu untuk mempertahankan nasab mereka sebagai cucu Nabi yang sekarang ini sudah dibatalkan oleh Kiai Haji Imaduddin, dan itu sudah terbukti gitu. Kalau memang polemik nasab ini selesai, tinggal satu saja jawabannya, yaitu tes daripada tes DNA. Itu satu-satunya jalan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka menganggap bahwa Kiai Haji Imaduddin itu adalah orang-orang biasa gitu. Padahal Kiai Haji Imaduddin itu orang-orang mulia. Itu pun kalau memang Kiai Haji Imad itu orang-orang biasa ya tidak apa-apa gitu saudara sekalian. Kenapa? Justru mereka malu gitu diingatkan sama orang biasa, lalu kemudian mereka ngeyel gitu. Harusnya mereka koreksi diri lah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang katanya yang dulu-dulu tesis Kiai Haji Imaduddin itu ya diolok-olok lah, berbagai macam cara. Lalu kemudian sampai sekarang ini sudah banyak mufti-mufti luar negeri yang memang ikut menyoroti daripada tesis Kiai Haji Imad. Salah satunya Syekh Mahdi Rojai, Syekh Ali Al-Jumu'ah, lalu kemudian Habib Oman, itu yang amburadul datanya. Ini memang mufti-mufti luar negeri yang ilmunya luar biasa ikut nimbrung di dalam menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin. Tapi justru bukan melemahkan, tapi semakin menguatkan gitu tesis Kiai Haji Imaduddin. Artinya apa? Ketika mufti-mufti luar negeri ini menjawab tesis Kiai Haji Imad itu hanya berbasis husnuzon, seperti Syekh Mahdi Rojai yang bisa kita bilang agak ganjil pemikirannya ya. Cukup surah Al-Istifadah itu sudah terbukti sebagai cucu Nabi. Padahal surah Al-Istifadah itu syaratnya menurut Imam Syafi'i dari zaman ke zaman itu harus surah Al-Istifadah gitu. Sedangkan Ba'alawi ini dari surah Al-Istifadahnya itu dari abad ke-3, 4, 5 itu tidak ada gitu. Baru ada pada abad ke-9 gitu. Surah Al-Istifadahnya kemana? Itu pada abad ke-5, 6, 7, 8.
Seperti Al-Quran, dari zaman Nabi sampai sekarang itu syurahul istifadah. Banyak orang yang meyakini itu. Seperti Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain. Itu baru syurahul istifadah. Nah, dan yang terakhir, Kiai Ubaidillah tadi sempat menyinggung daripada Habib Rizik ya. Lagi-lagi Habib Rizik yang memang bisa kita bilang apa ya, menyinggung daripada memarahi para habaib yang ceramahnya tidak karu-karuan ya. Jadi Habib Rizik ini sekarang memarahi Habib. Tapi itu sebenarnya kalau kita lihat itu dari kata-katanya saja seperti menguatkan diri mereka sebagai keturunan Nabi. Padahal sudah terbukti sekarang bukan keturunan Nabi ya saudara sekalian. Itu apa? Kalian sebagai cucu Nabi. Kata Habib Rizik, tidak boleh berceramah dengan semena-mena, mencaci maki habaib, mencaci maki kiai. Kalian sebagai cucu Nabi harus menjadi contoh. Nah, itu intinya itu cucu Nabi gitu. Apakah benar cucu Nabi gitu? Itu seperti itu. Terus sekalian. Tapi di sini yang positifnya luar biasa dari Rizik Syihab yaitu ya dia berani menyuarakan apa ya, menasehati para teman-temannya gitu. Para golongan-golongan dia gitu. Berani menasehati, kalian jangan seperti itu gitu. Itu positifnya. Padahal yang selama ini kita lihat arogansi memarahi pemerintah, mencaci maki pemerintah, ya dia sendiri sebenarnya gitu. Sampai pernah dilaporkan ke polisi juga gitu. Ya mungkin hanya itu sajalah ya bisa kita sampaikan. Silahkan selengkapnya ulangilah tonton video yang tadi ya. Luar biasa sekali tanggapan dari Kiai Ubaidillah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.